Firman Tuhan pada pagi siang hari ini sungguh dahsyat, luar biasa. Kita akan bisa merasakan bagaimana kasih Kristus di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia dengan strata apapun, kaya atau miskin, tua maupun muda, berpendidikan ataupun yang tidak berpendidikan, tidak akan lepas dari apa yang kita kenal selama ini, permasalahan hidup. Kita bisa merasakan, melihat keadaan dunia pada akhir ini. Ya, kalau kita dengar melalui IT, bisa kita lihat bagaimana kekhawatiran para negara-negara, termasuk Indonesia, yang memenuhi ke hati kita. Namun, firman Tuhan ingin menyampaikan kepada kita, seberat apapun keadaan kita, segalanya tergantung kepada pengenalan kita terhadap Dia. Iman kita yang tidak kita lihat dengan mata, tetapi dengan percaya. 2 Korintus 2 ayat 5, kami hidup, namun hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin, Bapak-Bapak Ibu. On maningon takasdo ibaga suhurta. Langboy ragu-ragu. Tidak bisa ragu-ragu. Percaya. Bukan karena melihat, tapi saya percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Indah sekali sebenarnya. Iman itulah yang membuat kita kuat dan mampu menghadapi segala yang buruk yang ada di dalam hidup kita. Kemampuan untuk menghadapi rasa khawatir, gentar, tergantung kita dok. Sonah kita merespon bahwa Kristus ada di dalam hidup kita. Kitab Ratapan yang kita baca tadi itu adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Kita tahu bahwa nabi-nabi ini adalah hidup semasa Tuhan, di mana ada permasalahan di Yerusalem. Ya, banyak kerusakan moral dan lain-lainnya. Sehingga Yeremia yang turut serta pada saat itu sedih melihat kondisi ini. Kalau kita perhatikan di Ratapan, terdiri pada 5 pasal, semuanya mengisahkan tentang keluhan, tangisan, jeritan hati seorang nabi karena melihat kondisi di tempatnya berada, yaitu di kota Yerusalem. Kita baca selama 5 pasal, Yeremia sering menangis, berkeluh kesah, dan meratap karena merasa terbeban dengan keadaan di daerah tempatnya tinggal, yaitu di Yerusalem. Bagaimana kita dalam kehidupan ini? Banyak masalah, banyak penderitaan, banyak tekanan hidup yang membuat kita kadang-kadang lemah dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi di dalam pasal 3 Ratapan ini, ada ayat yang merupakan kekuatan, penghiburan, seolah-olah sebuah suatu oase yang ada di tengah padang gurun yang kering dan gersang, langgirsang dan gersang. Ada pengharapan, pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Kenapa saya katakan demikian? Di Roma 5 ayat 5 mengatakan, pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan ke dalam hidup kita. Ya, telah dicurahkan loh, ulang macam-macam kita. Dicurahkan di hati kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. Makanya firman Allah itu adalah sumber mata air yang sejuk. Allah ini holong nih doma adong ibagas uhurta, ibagas pargoluhata. Yang tetap memunculkan pengharapan baru. Ibagas pargoluhata. Hatani tetap menjadi jawaban di dalam menjalani kehidupan kita. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang penting kita ketahui
sebagai orang napor saya. Pertama, kita harus ingat selalu akan kasih setia Tuhan. Ya, di Ratan 3, 22-3 kita baca tadi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ya, kalau kita baca Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus di dalam hidup kita. Tadi saya katakan Roma 5 ayat 5, kasihnya telah dicurahkan di hati kita. Kasihnya itu segitu lebarnya, segitu panjangnya, segitu tingginya di dalam hidup kita. Coba, tarimang-rimangi. Bahasa Maluku do rimang-rimangi ala ko botoma. Alo anggo suruh bahasa Tapanuli, ulang alo amna au, jagodang rau. Tapi anggo bahasa Maluku sepatah sakut-sakut do. Alanai pabagal di daerah. Alo Tapanuli ai. Jadi mari kita coba renungkan. Begitu besarnya kasih Allah dan tidak habis-habisnya. Ya, Efesus 3 ayat 18 kata, begitu lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Ayo silakan. Sona amat ini. Pemazmur menulis dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Ini bicara jiwa loh. Cobalah untuk tidak terlalu memikirkan serta berhenti menghitung segala masalah dan sengsara kita. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Karena setiap sengsara kita telah Tuhan hitung. Dan air mata kita taruh ke dalam kiribatnya. Jadi bagian Allah menghitung air mata kita dan kesusahan kita. Sedangkan bagian kita adalah menghitung kasih setia Bapa kepada kita. Berkat-berkat dan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Ia akan menepati janjinya tepat pada waktunya. Karena dia tahu waktu yang tepat untuk membebaskan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Ya, bagian kita adalah menghitung kasih setia. Anggo maretong-etong jagodan Indonesia Minang tene. Biasanya ya, bagian Allah adalah menghitung air mata dan kesusahan kita. Sedangkan bagian kita adalah menghitung kasihnya Allah kepada kita. Bodoh taitong itu kasihnya Allah kita. Ini yang kadang-kadang menjadi dilema dalam hidup kita. Kristen mau, percaya mau. Bagaimana kasih Tuhan terhadap kita? Ini yang sering saya katakan, mari kita mengalami pertobatan. Metanoia. Bertobat artinya di sini bukan kita dari tidak percaya menjadi percaya. Lang bagiat tabai. Tadi dikatakan orang-orang kudus bisa memahami bagaimana dalamnya, lebarnya, tingginya kasih Allah kepada kita. Orang kudus itu daunang macam-macam. Halo, anggolang kudus itu lang mau kita boy martonggo berhubung adok bana. Ada masongan, do kokoh kudus, harja boy nda bersongon do. Itu karena dilihat dengan mata. Firman Tuhan mengatakan, hidupku hidup oleh karena percaya. Kita percaya pada diri kita bahwa saya adalah orang kudus. Firman Tuhan mengatakan demikian. Anggo sitori do, iya, abiai kudus, iya, nang mungkin. Ya horjana belala do manak koy. Menang mencuri apa? Tuhan yang tahu. Tapi depan Tuhan kita anaknya adalah orang-orang kudus. Sekali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 10. Kudus di dalam iman. Indah sekali. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Tadi ingin saya menyampaikan bahwa bagaimana kita menghitung kasih setia. Mari kita mengalami pertobatan.
Maksud saya di sini, mari kita mengalami perubahan paradigma. Tadi katakan kasih Tuhan Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, Roma 5 ayat 5. Inilah menjadi suatu penuntun bagi kita, motivator bagi kita di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Ya, kita harus bisa atau hanya perlu mengubah cara kita mengerti, memahami kasih Allah yang berada di hati kita. Sederhana kan? Mari kita mengalami pertobatan. Pertobatan bukan berarti dari tidak percaya menjadi percaya, tapi pertobatan untuk mau merubah paradigma kita tentang pengenalan akan kasih-Nya di dalam hidup kita. Mengubah cara kita mengerti dan memahami bagaimana kasih Allah yang berada dan telah dicurahkan di dalam hidup kita. Kita bisa begini karena kasih-Nya. Boh kita roh hujon halani holong ni do. Lang halani gugut tak. Itu salah satu pemahaman kita. Ya, pengertian kita. Tapi bagaimana kita katakan kasih-Nya tidak berkesudahan? Sementara kasih-Nya kita tidak tahu, tidak mengerti apa yang telah kita dapatkan di dalam hidup kita ini. Anggo sehat kita, anggo bahat nasi narita, puji Tuhan. Dapat yang apa yang kita inginkan, terpuji mah Tuhan tak. Ada sedikit masalah, lakan, masih sama nama maguluhkon. Halo, ngamar luja-luja au. Halo, nadiar doh wain, tapi lalak do salah. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Saya katakan tadi, mari kita merubah paradigma kita. Bagaimana kita mengenal kasih-Nya di dalam hidup kita. Anggolang-lang dong gunani, hola kata-kata do, kasih-Nya tak berkesudahan di dalam hidupku. Holan ipamangat tak doai. Tapi tidak pernah secara tuntas kita rasakan bagaimana sebenarnya kasih-Nya itu berada di dalam hidup saya. Ini yang saya katakan tadi, mari kita merubah paradigma. Halani holong nido boy hita songonon. Sering saya katakan, di rumah sakit ipasang antena di uluna, di tangannya, di kakinya, di hidungnya. Pernah nggak kita bisa merasakan itu? Kita katakan, puji Tuhan. Nah, ini saya katakan tadi, mari kita mengerti lebih jauh bagaimana kasih Tuhan terhadap kita. Artinya, apapun terjadi di dalam hidup kita, oleh karena pengalaman hidup, oleh karena pengertian kita hidup, pemahaman kita hidup, oleh karena kasih karunia-Nya, kita senantiasa mengucapkan syukur. Tidak ada lagi keluh kesah. Nah, bagaimana kita bisa memahami kasih Allah pada kita? Inilah, mari kita tetap bagaimana dekat kepada Dia. Halanda ngobana ibaga surta, langi dia be. Jangan kita cari lagi Dia. Jangan kita kejar Dia. Dia sudah berada di hati kita. Kan naido. Ulang luja beta, maningosong noda, maningosong noda, maningon. Ayah ni gugut tadai, langi jai be. Halani holong ni dewoy hita songonon. Lang halani gugut ta. On maningon raji do songonoda, maniku jodwa udah, maniku jodwa. Ase. Ibu ere Tuhan berkat tuau. Berarti halani gugut ta.
Tidak sesederhana itu lagi. Tapi halani holong nido, berkat telah diberikan kepada kita. Ulang tapar soada. Ya, kita hati-hati. Jangan kita menyediakan kasih Tuhan kepada kita oleh karena tantangan hidup kita sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Alane, kami di do. Alane gue atas sosebes. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ayolah, kita ulang masam-masam dah. Kita ini adalah orang-orang pilihan. Efesus 1 ayat 4, kita orang-orang pilihan, orang dipanggil, orang dipilih sebelum dunia dijadikan. Hanya dikat dunia dijadikan lagi binoto. Bisa kita pahamin ini apabila kita percaya. Anggolang doa ya hadap masuknya dunia jadikan. Nah inilah dikatakan percaya. Segala sesuatunya Allah lah yang berkarya. Allah lah yang berdaulat di dalam hidup kita. Kejadian 2000 tahun yang lalu, percaya doa. Halanya saya rasakan hidup ini adalah oleh karena Dia. Nah inilah saya bilang tadi, mari merubah paradigma kita. Ulang be halani gogota be. Ulang be siapapun halani jagota. Ulang nyapon aura jiddah gereja. Berarti roh gereja ase langbe supaya langbe. Halani holong ni Tuhan ne batahu baku. Saya pergi ke gereja bukan untuk ketemu Tuhan. Ini bagas suhur, tapi anak. Ngapain ke gereja? Celebration. Merayakan, bersuka cita bersama teman-teman saya bahwa Allah itu adalah maha besar, maha pengasih, maha tahu. Silakan. Merinding mendengar songonon. Pergi pun kita ke gereja. Tong maha katono kanai. Betul enggak? Hidupnya ada di hati kita. Karena ada hidupnya lah di hati kita, maka kita pergi ke gereja untuk merayakan sukacita bersama teman-teman saya. Lang halani bapakku na borong madakon maning oraji doh gereja dah. Asa sehat-sehat to, asa berkabah tu ho. Mari kita rubah paradigma. Langi jai be. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 38 ayat 9. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun perintah-perintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ulang bedong pikirata, anggulaku hojawan kinon, tading mau, ya anggulang hojawan kin esona maawon. Firman Tuhan mengatakan demikian. Apapun yang kita lakukan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang kita lakukan, pengaruh dari manapun, tidak dapat memisahkan saya dari kasih-Nya. Amin, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya bestu banget nama Kristenon. Sukacita. Kedua, menjadikan Tuhan sebagai harta kesayangan. Secara mentalitas saya sampaikan tadi. Apakah kita masih mencari-cari Tuhan, mengejar-kejar Tuhan, atau menikmati? Nikmatilah keberadaan Tuhan di hidup kita. Kejadian 3, 8-9. Siara madok Jawa, nama darami nasidaise. Tuhan, di manakah engkau? Sudah berdosa kan? Apalagi kita yang sudah dimerdekakan dari dosa. Yang berdosa aja dicarinya. Apalagi kita anaknya. Jadi lang kadang mau cari-cari beta aduh korani mang ya ya beta. Bana do na tong-tong ibagas goluta. Hudia beta mardalan.
tong do itori hita. Firman Tuhan mengatakan tadi kita bikin Roma 8 ayat 38-39. Apapun terjadi di dalam hidup kita, kasihnya lang boy surut hubagas guluta. Kalau kita baca Lukas 17:21, bahwa sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Angko King's James Version, bahasa Simalungun nih, the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah itu sudah berada di dalam hati kita. Langi dia di jabe. Ulang tatori jauh jabe. Apa itu kerajaan Allah? Bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14:17. Kerajaan Allah itu sudah berada di hati kita. Ya, apa yang dikatakan tadi di dalam Lukas 17 ayat 21. Kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, bukan masalah makanan dan minuman. Lang halani harta. Siapakah kebenaran itu? Kristus. Siapakah damai sejahtera itu? Kristus. Siapakah sukacita itu? Kristus. Jadi kabar baik kita, semuanya itu adalah sudah ada di dalam kita. Karena kerajaan Allah ada di dalam kita, sementara Kristus ada di dalam kita, makanya kita harus tetap hidup bersukacita. Halani bana domar horja ibagas goluta. Filipi 2 ayat 13. Dia yang bekerja dalam hidup kita, lak kita be. Keilahin Allah bekerja melalui hidup insani kita. Mantap sekali sebenarnya. Jadi kekristenan bukan tentang usaha seseorang untuk memasukkan suatu hal yang aturan yang luar masuk ke dalam kita. Melainkan tentang bagaimana kehidupan Kristus yang sudah ada di dalam kita. Ya, bagaimana kehidupan Kristus yang sudah ada di dalam kita termanifestasi keluar dari kita. Mohon maaf ini. Kita harus bisa dinilai orang simbalota, dia pasti Kristen deh. Halah hadiah boto, apa ngalah hota. Hak kata hatata. Pasti deh. Inilah amanat agung bagi kita yang diserahkan oleh Tuhan. Matius 28 ayat 19-20. Ketiga, berharaplah selalu kepada Allah. Ya, percayalah kepada Tuhan setiap waktu dan curahkanlah isi hati kita di hadapan Tuhan karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Amin. Ya, berharap selalu kepada Allah. Terkadang ada permasalahan dalam hidup kita sehingga mata rohani kita tertutup. Kita tidak bisa lagi melihat kedahsyatan, kebesaran Tuhan. Maka saya katakan tadi, mari kita merubah paradigma. Sonah kita boy mengarusi, memahami bahwa kasih Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita, yang sudah ada di dalam hidup kita. Mari kita renungkan kembali. Caranya bagaimana? Tapak ketiga hati, baca firman Tuhan. Halo, mau pagi kayak mau siang, mau malam, tapak ketiga hati. Supaya kita tetap intim terhadap Dia. Di dalam ada permasalahan, tetap kita menyatu dengan Dia melalui doa. Halanilang haja guata kita bui sokonon. Lang-halani gugata, anggo haga gugata do, pasti tinggal menunggu kekecewaan. Pasti muncul kekecewaan. Kenapa? Karena kita selalu berpikir, karena kan saya ini. Tinggal nunggu kekecewaan. Tapi kalau sudah Dia yang bekerja dalam hidup kita, haleluya, puji Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi seperti apa saya katakan tadi, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jelas, Efesus 3:20. Karena kuasa yang bekerja di dalam hidup kita. Kuasa siapa? Kuasa Allah. Filipi 2 ayat 13 katanya, lang hita be. Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, tapi bukan lagi aku hidup. Tapi
Kristus lagi hidup di dalam aku. Hidup yang daging ini kuhidupin dengan iman kepada Dia. Kolose 1 ayat 27, Christ in you. Kristus berada di dalam kamu. Lang di antara kita, bana domar horja. Kolose 2 ayat 10. You are complete in Him. Nga sempurna hita ibaga sabana. Lang perlu beta madaram-darabi ho katang-katang. Namun iman kita lah lakukan betul-betul bahwa Dialah yang bekerja di dalam hidup saya. Keempat, terakhir, menantikan Tuhan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bahasa asli kata menanti-nanti sini adalah memintal. Hidup kita manusia penuh dengan keterbatasan, tapi apabila kita memintalkan diri kita, menyatu manunggal dengan Dia yang tak terbatas, maka di sanalah letak kekuatan kita. Doma sada hita pakonsi. Seperti tali yang dipintal tidak bisa terpisahkan. Kalau terpisahkan itu lang tali begorannya. Angko terpisahkan lang Kristen begorannya. Jadi kita orang Kristen sama seperti tali yang sudah menyatu dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, bana mamar hoja ibagas goluhta. Sehingga apapun yang kita lakukan, kekuatan baru tetap ada bersama kita. Yesaya 40 ayat 31. Kita bisa merasakan dunia penuh dengan masalah, tapi apabila kita menempel, melekat dengan Dia, maka tidak ada yang susah kita hadapi. Di dalam menanti-nanti Tuhan kiranya ada pujian. Bisa kita rasakan. Haleluya. Punya masalah kita, tapi hamdo tong-tong ihutonoku. Yesus gulu. Padahal secara kejiwaan, secara manusiawi, secara duniawi, lagi susah dia ini. Tapi memuji Tuhan terus. Inilah dia yang dikatakan tadi di dalam Mazmur 103:2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Tubuh kita terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Sifat jiwa itu dona error. Jiwa itu apa? Pikiran kita, perasaan kita, lalak do mamikirin sama-sama son. Lalak do jiwa tak hujah-hujon. Halanya pa batu tali mangan jiwa tak. Lalak do marnunangi hujah-hujon. Lalak do angko nasi bapa, lalak do mardalani hujan-hujon. Anak sinang ta lalak do hujah-hujon. Perlu kita berikan makanan jiwa kita. Namanya untuk hiburan. Tapi jangan dominan makanan jiwa kita daripada makan roh. Akhirnya jiwa kita yang menguasai roh kita. Ini lebih jauh lagi. Mohon maaf, saya sampaikan hanya sepintas. Ini para padita mau boton. Ya, efek vertikal dan horizontal. Namun secara sederhana saya katakan, mari kita berikanlah maka roh yang banyak dalam hidup kita. Melalui apa? Membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan, martonggo, anggo ada masalah. Tetap menyatu dengan Tuhan kita. Ini salah satu contoh terakhir ini. Firman Tuhan menyatakan bahwa pujian kepada Allah sanggup mengalahkan permasalahan. Agama bana somata isebe ibangta. Ya bisa kita lihat tembok kota Yeriko pun roboh ketika umat Israel bersorak dan memuji Tuhan. Apapun permasalahan hidup kita, apapun sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis, kita yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan kita. Ini salah satu contoh. Banyak kesaksian yang saya dapatkan. Ya, karena saya latar belakang medis, banyak saya dapatkan dari pasien-pasien saya. Kadang-kadang, kok bisa sembuh ini ya? Karena siapa? Secara ilmu pengetahuan medis, langalani ubataibe. Ini saya katakan tadi. Pujian kepada Allah sanggup untuk mengalahkan permasalahan. Terakhir sekali, terakhir sekali, adung sekali ini. Apapun situasi dan kondisi hidup kita di hari-hari ini, mungkin kita banyak pergumulan hidup, tapi mari hadapi dengan berani bersama Tuhan. Dan alami kelepasan di dalam Tuhan yang menuntun kita ke dalam hidup
yang berkemenangan, yang berkelimpahan. Oleh karena kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Sehingga kita mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terpuji Tuhata, ando arma firman nada potita sadarion boy menjadi kekuatan bagi kita yang selalu penuh dengan sukacita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Hal ini bana do maka somanita sadarion rosi sadul kadokani. Amin.